Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya masuk? Silakan masuk. Permisi Ya, Pak. ya. Eh, Dari mana? maaf Ya? mengganggu nih. Ya. Ini lagi ngapain? Lagi kerja saya. Dari mana? Saya dari mahasiswa Brawijaya. Ya. Ingin mencari wawasan aja tentang pengetahuan-pengetahuan. Oh iya. Sorry saya sambil kerja dulu ya. Oh iya, nggak apa-apa Ya. Pak. Maaf saya ngeganggu ya. Enggak apa-apa. Ini boleh saya dokumentasin? Oh boleh. Saya paling senang kalau ada anak muda, mahasiswa pengen nambah wawasan, apalagi tanya-tanya. Saya senang sekali. Terima kasih banyak Pak. Yang penting yang positif ya. Siap. Silakan Pak- duduk. Iya Pak, siap. Ini Bapak kerja apa ini? Ini saya kebetulan kerja di pelayaran shipping ocean going. Oh, bagian apa Pak? Saya divisi keagenan. Jadi divisi keagenan itu saya ada email dari loading port, dari pelabuhan Muatsana, Ya. owner pemilik kapal bahwa kapalnya akan tiba di Tanjung Priuk. Ini dia emailnya. Kemudian mereka kirim-kirim dokumen untuk nanti kita begitu dia tiba di Priuk, kita koordinasi dengan Sabandar, bea cukai, karantina, kesehatan, imigrasi. Ini kerja harus pakai 2 laptop juga. Apa gimana? Bila perlu 3. Kenapa gitu? Ya ini untuk modul, untuk kerja, untuk ngeprint. Jadi Oh, kita iya. kerja sebetulnya harus 3. Ini terima email, ngeprint. Ini buat kerja, kebetulan ada 2 kapal, kita pakai 2 kapal, ngetik, jadi nggak bentrok. Oke. Ini baju yang Bapak pakai baju kedinasan apa gimana? Oh ini INSA. Apa tuh? INSA itu Indonesia National Ship Owner. Apa artinya? Itu bahasa Inggris. Oh, iya. Wah, mahasiswa masa nggak tahu. Jadi Indonesia National Ship Owner itu asosiasi pemilik kapal nasional Indonesia. Kalau di darat itu angkutan darat semacam organda lah, wadah organisasi. Paham? Paham. Boleh saya ini apa ya, muter apa ya? Iya. Jadi ini karena masa pandemi COVID-19, Ya. jadi kerja di rumah WFH ya. WFH. Work from home. home. Iya. Jadi saya sulap kamar jadi kantor. Oke. Paham ya? Paham. Jadi ini Mau- dokumen-dokumen Bapak. Ya, ini namanya BL, Bill of Landing. Bill of Landing itu bukti pemilikan barang. Jadi nama kapalnya ini kita terima dari email dari loading port, kita cetak. Nah, 1 kali 24 jam paling lambat kita harus lapor ke bea cukai. Oh, Kalau seperti itu. Ya. Hmm. Pak boleh tanya ini schedule apa ya yang di sana? Bagus pertanyaannya. Kreatif mahasiswa nih. Ini schedule kedatangan kapal. Jadi ini MP Puktuan namanya. Ini ETA itu singkatan ya dari bahasa Inggris. Estimasi time arrival, rencana kedatangan kapal. Berarti ini tanggal 9 September udah tiba, 15 September udah tiba. Ini MP Kensei estimasi time arrival atau ETA-nya 27 berarti belum tiba tanggal 27. Ini rencana 27. Ini 28. Jadi ini yang udah tiba, ini yang rencana tiba 28 sampai 2 Oktober. Ini dokumennya. BL namanya, Bill of Landing atau konsumen atau bukti pemilikan barang. Jadi kalau Anda punya barang Ya. impor, kita harus punya BL. Jadi berdasarkan BL ini nanti Anda bikin PIB, pemberitahuan impor barang ke bea cukai untuk bayar biaya masuk, pajak-pajak, baru barangnya bisa keluar. Paham nggak? Siap, paham. Nah itu laporannya. Kita nggak, ini misalkan kapal ini locomotion, kelihatan nggak? Kelihatan? Oh iya, kelihatan. Ini ada 27 BL, berarti ada 27 konsaini, ada 27 pemilik. Ya. Seandainya satu kita tercecer, nggak dimasukkan, berarti kan ada di atas kapal tanpa dokumen. Itu namanya kategorinya penyelundupan, bisa kena denda. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kalau barang di atas kapal nggak ada dokumen, nggak ada inward manifest, nggak kita laporkan, kena denda. Oh iya. Nah, Oke Pak, jadi saya tadi mau bertanya lagi. Ya. Yang Bapak jelasin itu prosedur kerja Bapak. iya, divisi keagenan bagian ini divisi salah satu bagian doang ya. Ya. Hubungan dengan custom, bea cukai. Iya. Jadi kita terima BL, ini BL. BL tuh semua orang harus tahu, termasuk Anda mahasiswa harus tahu. BL itu Bill of Landing, bukti kepemilikan barang. Jadi kalau Anda mau impor, Anda harus pegang ini. Syaratnya.
Bukan syarat yang mutlak. Mutlak. Oh. Ibarat motor, Hmm. sepeda motor BPKB, Ya. tanah, sertifikat tanah. Oke. Nah, ini bukti kepemilikan barang impor ini Anda BL. Ini Boleh bisa, saya lihat, Pak? Nah, ini BL. Ini bisa dijadi garansi bank juga. Oh, berharga banget ya? Ya iyalah. Nah, Anda punya barang nggak ada modal bisa garansi ke bank. Iya, iya. Tapi jangan fiktif. Bisa nanti kasus. Siap. Nah, kita terima email dari loading port dari luar negeri sana. Ini dari Gwangyan Korea. Tuh, Korea loading port Korea. Dibongkar Jakarta nih, Gwangyang loading port. Ini di Satport Jakarta. Ya. Jadi kita terima email dari loading port, kita buat inward manifestnya nih, Ini saya print nih. Udah kelihatan nih? Kelihatan, Pak? Ini di sini estimasi tanggal 4 malah. Boleh saya lihat, Pak? Tanggal 4 Oktober Oh iya, iya, iya. gitu. Siap. Kita persiapkan dari sekarang, jangan sampai ada yang salah, kurang titik koma aja namanya redress. Paham nggak redress? Redress itu barangnya nggak bisa keluar, harus diperbaiki menurut prosedur bea cukai. Dari awal lagi. Bukan, kita harus redress tuh, jadi kan harus melalui perbaikan melalui bea cukai. Kalau masih di sini sih masih kita otak-atik. Oh iya, iya, iya. Jadi jangan sampai udah disubmit, kapalnya udah tiba, ada salah. Salah, iya. Baru harus redress. Ini saya mohon maaf Pak ya, jadi mengganggu pekerjaan Bos, Bapak. Mbak, tenang aja. Wawasan bagus, saya senang kerjasama. Oke guys, ini jadi juga ada ya. email nih, ada WA juga, Pak, ada transit kargonya. Pak, ada transit kargonya. Saya telepon ya. Saya telepon. Boleh sekarang telepon. Boleh ya. Udah nggak apa-apa. Nah, Nih saya telepon. Halo, halo ya Mbak. Halo, halo. Ya, Tadi ada transit apa itu? Transit yang kapal apa? BBC. BBC Norfolk. Norfolk kok yang ini inwardnya ya? Iya. Heeh. Itu inwardnya. Oh. Dari Batam saya dapat datanya. Itu muatan aku terus maksudnya. Iya, angkut terus. Heeh. Otomatis kan? Di email aja di email Mbak. Saya, Pak. Itu udah saya WA. Heeh. Besok bisa. Estimasi rencana tibanya kapan? 28, Pak. 28 ya. Ya udah. Si partikular udah kirim belum? Nah. Oh, bukannya udah. Udah ya. Ya udah saya cek lagi ya emailnya. Ya udah ya. Ya ya. Ya udah, Pak. Ya ya. Ya ya ya. Tidur ya. Sorry ganggu. Nah, itu tadi. Oh, kebetulan orang Indonesia juga dari loading port sono. Tapi nggak tentu juga, kadang kita dapat mitranya orang Amerika, orang Cina, orang ini. dari luar negeri semua Iya, ya. ya bahasa kita harus menguasai. Wah, berarti Bapak udah menguasai berapa bahasa nih? Ya sedikit kalau Inggris harus aktif. Aktif? Kalau yang lain-lain paling tidak. Ya semua sih internasional bahasa Inggris. Iya, iya benar-benar. Yang lebih umum bahasa Inggris Pak ya. Iya. Nah, saya mau nanya lagi nih Pak. Mm-mm. Nggak apa-apa kan Pak saya nanya ya? Oh silakan, silakan. Ini selama pandemi ini kamar Bapak memang dirancang untuk apa namanya? Dijadikan sebagai kantor atau gimana tempat kerja? Bukan dirancang sih, cuman tambah printer sama schedule kapal aja. Oh gitu. Bagaimana Pak selama kerja pandemi ini atau kerja di rumah? Lebih enak kerja di lapang atau kerja di rumah? Ya siapapun pasti berpikir lebih baik normal daripada sekarang. Iya benar. Cuman karena keadaan yang harus kita begini. Ini saya mau nanya Pak, ini Iya, kalau kerja begini berapa jam gitu ya menghabiskan waktu untuk menyelesaikan semua tugas-tugas? Ya tergantung dokumennya juga, tergantung kapalnya juga. Biasanya sehari itu bisa menghabiskan berapa jam? Ya kalau satu kapal misalnya ada 100 BL, kita ketik ini kan BL nih. Pernah ada satu kapal ada 80 BL, 100 BL, 100 konsaini, 100 pemilik, 100 importir. Ya. Ya kita harus ketik dulu manual di entry. Katakan satu BL ini 15 menit dikali 100 berarti berapa? 150 150 jam. jam.
Bener nggak 150 Benar, jam? 15 kali Iya. 100. Atau kadang-kadang bisa 3 hari non-stop. Kalau kapalnya udah mendadak, nggak boleh tidur, nggak boleh apa, harus kita ketik. Harus sampai selesai gitu. Atau iyalah, nanti kalau kapalnya keburu datang tiba, itu kita kena denda. Barangnya udah nyelonong, inward manifestnya belum kita laporkan ke bea cukai. Oh, seperti itu. Ingat nggak di bandara juga sama kejadiannya, Iya. ada yang muatan apa motor atau apa, maaf ya. Ya. Enggak, itu kan karena nggak dilaporkan juga inwardnya. Oh, itu karena masalah jadi itu. kasusnya penyelundupan juga. Oh. Sama aja kita juga ada kapal mendadak kita belum selesai, tahu-tahu kapalnya udah saat tiba, ya itu penyelundupan juga. Walaupun kita nggak ada niat ke sana ya. Kalian bisa lihat ya, ini sekarang pukul berapa? Bisa Baru jam 8 pagi. jam 8 pagi. Nah, ini kira-kira menyelesaikan semua tugas ini sampai jam berapa nih jarum panjangnya? Ini ada 27 BL, 27 konsaini, Ya. 27 pemilik Ya. ya, 27 importir. Saya estimasi ini sekarang jam 8, besok pagi lagi jam 8. Waduh. Kalau dikerjakan nonstop ya. 12 jam. Iya. Nggak tidur. Enggak lah. Waduh. Ya tidur paling 1 jam. Kebetulan kapalnya ini sekarang tanggal 25 ya. Ya, tanggal 25. Kebetulan kan kapalnya tanggal 27. Masih ada 2 hari ya. Iya, kita nggak bisa estimasi pas 1 hari. Kan peraturan bea cukai itu tidak boleh kurang dari 24 jam. Oh iya iya. Iya. Bisa ada aturannya, lapor custom itu. Ada lagi? Ada Pak, saya mau nanya nih. Ya. Ini terakhir nih ya Pak ya. Ya, silakan. Ini Bapak kerja seperti ini. Nggak semua orang mungkin bisa masuk ya. Ya, Nah, ini latar belakang Bapak apa nih, pendidikan Bapak nih? saya kebetulan alumni Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Di pelayaran Sekolah Tinggi Pelayaran itu ada 3 jurusan. Ada tata laksana, ada nautik, teknik. Kalau nautik itu nanti jadinya dari mualim 4, 3, 2, 1 jadi master atau kapten atau nahkoda. Kalau teknik itu ya di mesin, dari mulai bagian mesin. Kalau saya kebetulan tata laksana, jadi di kantor atau bagian dokumen. Oke, oke. Nah, berarti kalau misalkan kita mau kerja seperti ini Pak ya, pelayaran ya namanya ya? Kerja apa namanya? Kerja pelayaran ya? Enggak, kuliahnya di pelayaran. Kuliahnya di Tapi kalau pelayaran. zaman sekarang nggak selalu di pelayaran. Oh gitu. Bagian umum pun sarjana ekonomi atau akuntansi ataupun bisa mendaftar ke pelayaran. Oh, bisa masuk itu ya? Bisa, yang penting pasti ada tes, psikotes atau apa segala macam ya. Saya kira harus sekolah pelayaran baru bisa masuk pekerjaan Enggak seperti juga ini. kalau sekarang, kecuali di kapal harus Oh, kalau di kapal harus pelayaran. Iya, kalau Basicnya untuk- harus pelayaran ya? Iya, kalau di kantor umum. Umum. Iya, jurusan apapun. Kalian bisa lihat ya. Ini pekerjaan. Mohon maaf Pak, saya lupa nama Bapak siapa ya? Saya Hasanuddin. Hasanuddin. Biasa dipanggil Michael. Michael. Iya. Oke. Kalian bisa lihat pekerjaan Bapak Michael seperti ini. Dia rela-rela tidak tidur atau mungkin bisa tidur hanya beberapa jam saja, tidak normal, untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, tugas pekerjaannya. Bapak terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Bapak. Iya. Mohon maaf nih saya sudah mengganggu waktu kerja Bapak. Oh, nggak apa-apa. Terima kasih Kalau banyak yang Pak. ditanya-tanya aja. Eh, Saya rasa cukup sih. Ya. Nanti mungkin saya akan balik lagi. Gimana? Oh, silakan. Silakan ya. Dengan senang hati. Tidak merepotkan? Tidak, pintu Oke. selalu terbuka. Sekalian regenerasi ilmu. Ini Bapak asik juga ya orangnya. Sekalian regenerasi ilmu. Iya, iya, benar. Mewariskan ilmu-ilmu ke anak muda. Biasanya Karena kan saya sebentar lagi pensiun. Saya Oh, Bapak udah- sebentar lagi pensiun. Oh, masih lama sih, baru 49 tahun. Berarti berapa tahun lagi untuk Ya, 6 pensiun? tahun lagi ya kalau di pegawai negeri mah. Cuman kan saya swasta. Oh gitu ya. Oke Pak, ini saya terima kasih banyak Oh, ya, untuk sama-sama. waktunya ya. Siapa tapi namanya? Nama saya Wawan Apriansa Oh, dari dari Universitas Brawijaya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Ya. Mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.